Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita lanjut pelajaran kita dengan kitab Awamilul Jurjani. Dan insyaAllah hari ini akan kita bacakan kitab ya. Coba kita buka halaman 6. Kalau di nuskhah yang seperti ini halaman 6 ya. Al-awamilu fin nahwi mi'atun, lafziyatun wa ma'nawiyatun. Fal-lafziyatu minha adadani, sama'iyatun wa qiyasiyatun. Fasama'iyatu minha ihda wa tis'una amilan, wal qiyasiyatu minha sab'atun, wal ma'nawiyatu minha isnani, wa tatanawwa'u sama'iyatu ala 13 naw'an. InsyaAllah ini pelajaran kita hari ini ya. Baik, al-awamilu fi nahwi mi'atun. Segala amil-amil yang terdapat di dalam kitab nahwu itu ada 100. Ada 100 ya. Lafziyatun wa ma'nawiyatun. Ini ambil 100 ini dibagi dua. Ada yang namanya lafzi, ada yang namanya maknawi. Nanti lebih jelas kalau kita jelaskan di papan tulis insyaallah. Udah ada bayangan kan? Jadi ambil ini 100 dibagi dua. Ada namanya lafzi, ada namanya maknawi. Kemudian fal lafziyatu minha adadani. Ambil lafzi ini kan dari golongan 100 tadi. Ambil lafzi ini terbagi dua lagi. Ada dua lagi. Sama'iyatun wa qiyasiyatun. Nama ada yang namanya lafzi sama'i, ada yang namanya lafzi qiyasi. Fasama'iyatu minha ihda wa tis'una amilan. Ini baru berbicara jumlah amil. Tadi kan 100. Terdapat 100-nya di mana? Fasama'iyatu minha ihda wa tis'una amilan. Di amil lafzi sama'i terdapat 91 amil. Udah 100 kurang 91 sisa 9. Kemudian wal qiyasiyatu minha sab'atun. Amil lafzi qiyasi ada 7. 91 tambah 7 98. Sisa 2 lagi kan? Wal ma'nawiyatu minha isnani. Amil maknawi ada 2, genap 100. Nanti di mana saja terdapatnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ini apa namanya? Pemahaman ibarat dulu ya, pemahaman ibarat. Nanti kita jelaskan di papan tulis. Kemudian wa tatanawwa'u sama'iyatu ala 13 naw'an. Dan amil lafzi sama'i tadi terbagi 13 bab. No, ini bisa kita katakan bab, bisa kita katakan bagian, bisa kita katakan apa namanya nanti fasal, bisa. Amil lafzi sama'i yang terdapat di dalamnya 91 amil dibahas nanti di dalam 13 bab. Ini fahamul ibarah ya. Sekarang akan kita jelaskan pakai papan tulis ya. Inilah sudah dicatat ya. Yang pertama al-awamil. Sudah dari pertemuan pertama kita dengar awamil, amil. Apa itu pengertiannya? Ya kan? Bukan amil zakat ya. Ini amil di pembahasan nahwu, bukan amil zakat. Pengertian awamil ini jamak daripada amil. Jadi pengertiannya ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Ini pengertian amil. Jadi sesuatu yang mewajibkan atau bahasanya bisa kita katakan yang mempengaruhi keadaan akhir kalimat di atas bentuk yang terkhusus. Makna bentuk terkhusus ini apa? Baik itu dengan rafa atau nasab atau jar atau jazam. Berbicara harakat terakhir di kalimat tertentu. Sebagaimana yang sudah kita belajar di mabadi asyarah kan? Jadi amil ini sesuatu yang mempengaruhi harakat akhir kalimat. Itu singkatnya. Kemudian amil ini yang kita katakan tadi ada jumlahnya berapa? Ada 100. Jumlahnya ada 100. Ya kan? Jumlahnya ada 100. 100 ini untuk mendapatkan 100 belum. Yang pertama dibagi dulu. Amil dibagi dua. Ada yang lafzi, ada yang maknawi atau lafziyah maknawiyah sama. Sebelum kita jelaskan pembahagiannya, kita tadi kan sudah membaca kitab, sekarang langsung ta'rifnya atau pengertiannya. Apa pengertian lafziyah? Apa pengertiannya? Apa pengertian amil lafzi?
ma yatalaffazu bihil mutalaffizu wa yudrikuhul mudriku. Mana amil lafzi? Amil yang bisa dibaca oleh orang yang membaca dan bisa dilihat oleh orang yang melihat. Ini maksudnya. Kan dari segi penamaan saja sudah jelas. Lafzi artinya terlafaz, bisa diucapkan, bisa dituliskan, bisa dilihat. Ini lafzi. Contohnya gimana? Contohnya biar mudah. Nanti memang pembahasan ini ke depan. Tapi ini supaya ada bayangan. Lafzi contohnya inna zaidan qaimun. Ini fokus kita di mana? Kalimat inna. Ini amil lafzi. Coba kita praktekkan sesuai ta'rif. Bisa diucapkan inna? Bisa kan? Inna. Bisa dibaca? Bisa dibaca. Kemudian bisa dilihat? Sudah pasti. Bisa ditulis? Ya udah pasti juga kan? Jadi tiga kategori ini terdapat di amil lafzi. Bisa dibaca, bisa ditulis, bisa dilihat. Ya. Inna zaidan qaimun. Artinya yang menasabkan kalimat zaidan siapa? Inna. Inna ini amil apa? Amil lafzi. Amil lafzi. Dia bisa dibaca, bisa ditulis, bisa dilihat. Ini sebagai contoh supaya ada bayangan. Nanti pembahasan lebih lengkap ke depan nanti. Udah. Ini pengertian lafzi kan? Kemudian langsung kita bagi. Lafzi ini terbagi kepada dua kan? Ada yang namanya sama'i atau sama'iyah, ada yang namanya qiyasi atau qiyasiyah. Sebenarnya kalau kita katakan amil lafzi, ini amil lafzi sama'i atau amil lafzi qiyasi. Cara bacanya gitu. Ini kan belum kita dapatkan amil 100 tadi belum kan? Ini baru pembagian penamaannya. Belum dapat amilnya di mana saja. Udah. Kemudian pengertian samanya apa? Kita tidak mencatat di sini. Mungkin bisa dicatat. Pengertian sama'i di sini dijelaskan di dalam kitab Tashilul Nailil Amani. Salah satu syarah kitab ini. Mana sama'i? Ma yatawaqqafu i'maluhu ala sima'i atau ala sama'i kalamil Arab. Kalau qiyasi kebalikannya, ma la yatawaqqafu i'maluhu ala sama'i kalamil Arab. Kebalikannya tinggal ditambah la. Ma la yatawaqqafu ya. Udah. Pengertiannya gimana? Sama'i di sini amil sama'i, suatu amil yang tidak bisa kita amalkan kecuali sesuai dengan pembicaraan orang Arab. Misalkan ya, misalkan ini kan termasuk amil lafzi dan sama'i dia kan? Sama'i. Inna di sini huruf menasabkan isim dan merafakkan khabar. Ini kan inna. Inna ini pekerjaannya ini dia, tugasnya menasabkan isim dan merafakkan khabar. Apakah bisa kita katakan inna ini berlaku seperti huruf jar? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini berlaku hukum sama'i. Mana sama'i? Sesuai pemakaian daripada kalam orang Arab. Orang Arab tidak pernah menjarkan kalimat sesudah inna. Kita juga nggak bisa. Itu sama'i. Sesuai pendengaran, sesuai pengucapan orang Arab, sesuai penggunaan dari orang Arab yang kita tidak bisa mengkiaskan di atasnya. Tidak bisa. Sebalik daripada pembahasan qiyasi. Qiyasi ini tadi apa? Ma la yatawaqqafu imaluhu ala sama'i kalamil Arab. Tidak mesti harus kita dengar dari pengucapan orang Arab baru kita menggunakannya. Enggak mesti. Contoh, ala sabilil misal, nanti ada pembahasan lebih lengkap. Contoh ya. Ini qiyasi. Contohnya jaa Zaidun. Siapa yang merafakkan Zaidun? Jaa. Jaa ini amil lafzi tapi qiyasi. Ini kan fi'il madhi. Misalkan fi'il madhi sudah ada kaidah bahwa dia merafakkan fa'il kan? Sekarang misalkan di Indonesia ada kalimat salaja yang belum pernah diucapkan sama orang Arab, belum pernah. Salaja ini ketika kita periksa dia mencukupi syarat untuk dikatakan fi'il madhi. Nah, kemudian untuk merafakkan fa'ilnya ini boleh-boleh saja walaupun belum pernah digunakan sama orang Arab. Boleh. Kita bilang misalkan salaja Ahmadu al-yawma. Hari ini Ahmad membuat es, misalkan. Ini saja kan membuat es. Bisa. Sebalik yang kita bilang tadi, misalkan fi kan huruf jar.
fi. Kita sekarang mau menggunakan fi tersebut huruf yang menasabkan isim, bisa nggak? Nggak bisa, karena ketentuannya sudah Karena ketentuannya sudah dijadikan sebagai huruf jar oleh orang Arab. Kemudian amil samai ini. Kemudian amil lafzi samai, di dalamnya terdapat 91 amil yang akan dibahas nanti dalam 13 bab. Sudah berkurang dari 100, sisa 8 kan? Kemudian qiyasi ini di dalamnya terdapat 7 amil. Nanti apa saja amilnya akan kita baca di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Ini 7 amil. 7 tambah 91 98 ya. Kemudian baru kita nantaqil ila huna. Amil ma'nawiyah, pembahagian daripada 100 tadi, ada yang namanya amil ma'nawiyah atau ma'nawi, terdapat 2 amil. Terdapat 2 amil, genap jadi 100. Sedangkan pengertian ma'nawiyah tadi kita lupa membahasnya ya. Pengertiannya ma la yutalaffadhu bihi wa la yudraku. Kalau tadi bisa dibaca, bisa dilihat, bisa ditulis, sekarang tidak bisa apa-apa. Dia ada tapi tidak kebaca dan tidak kelihat, otomatis tidak ditulis. Contohnya biar lebih jelas. Ini contohnya, Zaidun qa'imun. Si Zaid berdiri. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, siapa yang merapakkan kalimat Zaidun? Siapa yang merapakkannya? Nanti memang akan kita baca nanti. Amil ibtida. Namanya amil ibtida. Amil ibtida ditulis nggak di sini? Nggak. Dibaca? Nggak dibaca, langsung Zaidun dibaca. Amil ibtidanya tidak dibaca. Kelihatan? Tidak kelihatan. Ini pengertian amil maknawi. Secara makna doang. Secara makna, penggunaannya secara makna, tapi tidak ditulis dan tidak dibaca, tidak bisa dilihat. Jadi inilah mungkin pelajaran kita hari ini, dan insya Allah besok akan kita lanjut dengan membaca amil-amil yang akan dijelaskan di 13 bab insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fina wa fikum wa hafidhanallahu wa iyyakum wa jazakumullahu khairan ala al-musyarakah fi hadhihi al-halaqah ats-tsalitsah.